Oke, kali ini kita mau bahas sebuah mic yang dimana aku nggak mau review, cuman berdasarkan pengalamanku apakah worth it kalau dipakai saat ini dan untuk kedepannya, yaitu mic Godok M2. Kita intro dulu. Aku disclaimer dulu, dimana sebelum aku pembahasan ini kita bahas dulu alasannya. Terinspirasi dengan mic ini dan mungkin alasannya aku beli ini juga gara-gara nonton channelnya ST Media. Jadi kepengen beli dan di mana aku lihat dari reviewnya juga bahwa ini mic termasuk paket komplit, di mana semua yang diperlukan itu hampir ada di sini. Dari bulu-bulunya seperti ini bisa untuk dipakai yang suara bising atau kalian syuting di pantai, ini bisa. Dan yang kedua juga ada dikasih lap yang tali panjang, jadi untuk syuting podcast atau jurnalis itu sangat kepakai banget. Dan juga yang dimana mic ini yang menurutku dilihat di nonton di channel ST Media itu terlihat worth it. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa-apa saja sih yang menurut pengalamanku terlihat worth it dan tidak worth it di sini. Oke, pertama-tama masalah desain ya. Aku bahas dulu untuk masalah desain. Jujur, ini rilis kalau nggak salah dibahas channel ST Media itu tahun 2021, dimana kita masih bergejolak COVID, tapi masa transisi kalau nggak salah itu. Dimana juga konten kreator itu banyak berkecimpung banget dengan mic wireless untuk penggunaan kontennya, terutama mic Godok yang gue pakai ini. Dan untuk masalah desainnya yang menurutku ku apresiasi banget di zamannya ya, bukan saat ini. Itu udah menganut sistem layar ada di mic-nya ini untuk menampilkan informasi. Dimana selain desainnya ini yang dimana juga cukup mungil, nanti ku tayangkan di B-roll aja ya. Dimana lagi juga tambahan ada charging case-nya ini untuk yang memang kita naruh-naruh kalau selesai mic ya praktis, tanpa perlu yang ada pots yang dimana di zaman itu cuman mengasih kantong doang untuk menaruh mic-nya. Jadi untuk masalah desain ya good. Di sini aku masalah pembahasannya kita fitur-fiturnya gimana? Apakah worth it? Di zamanku alasannya aku membeli mic Godok M2 ini ya, dimana brand Godok itu terkenal dengan memang aksesoris kamera dan selalu tidak dipertanyakan lagi kalau kualitasnya. Dan untuk fitur-fiturnya di sini termasuk komplit. Terutama ya, yang satu hal aku yang senang banget di mic ini, pemakaian zaman dulu ya, aku ngawal konten-konten ini juga untuk pembahasan gadget dan kamera. Di sini nanti ku tayangin di B-roll bahwa mic ini ada lubang yang dimana dikasih selain untuk ke TRS-nya itu untuk ke kameranya, sama juga ada monitoring untuk mendengarkan audio. Nah itu sangat kepakai banget. Yang dimana kalau kamera kalian itu nggak ada monitoring buat audio jacknya, ya langsung colok di sini aja. Kalian bisa memonitoring audio kualitasnya. Bahkan di mic ini juga termasuk lumayan cukup untuk masalah kontrolnya, dimana di sampingnya di receiver atau transmitter ya. Nah nanti kalian lihat B-roll aja. Di sini ada tombol volume untuk mengecilkan dan membesarkan, ada tombol power sama ada tombol juga pairing. Dan satu lagi dikasih juga setiap mic-nya ini ada dikasih bukan tombol ya, port USB Type C untuk kalian seandainya kalau charging case-nya ini rusak. Dan satu lagi yang fitur yang menurutku yang worth it juga, ya udah menampilkan layar ada info-info entah itu mic-nya kepakai apa enggak. Nah di situ yang menurutku di zamannya itu sangat berkualitas banget, kayak akan fitur. Ditambah lagi aksesoris pendukungnya juga udah termasuk komplit. Ada yang seperti ini bulu buat yang kebisingan kalau kalian syuting, atau pakai lapnya dikasih 2 dan bulunya juga dikasih 2. Dan menurutku untuk kualitas dari mic ini masalah fiturnya udah tergolong komplit. Oke, untuk kualitasnya bagaimana? Yang menurutku di zaman sekarang ya, dimana untuk kualitasnya yang menurutku sebenarnya cuman cukup doang
ya bisa diartikan standar banget untuk di zaman sekarang. Tapi kalau di zaman dulu udah yang lumayan wow. Bahkan ini rilis kalau nggak salah harganya 2 jutaan, aku dapatnya yang di bawah 2 jutaan. Kemarin promo juga. Nanti kalau memang ada aku tayangkannya harga belinya berapa aku cantumkan di sini. Waktu zaman dulu itu udah lama juga. Awal Februari atau pertengahan Februari aku belinya di 2022. Yang dimana sekarang nggak ada yang barunya. Kalau nggak salah ada versi 2-nya, nanti aku tayangkan juga di B-roll harganya berapa versi barunya. Dimana untuk kualitasnya yang menurutku, bahkan aku berani bilang kalau mic yang ada alternatif 1 jutaan atau ke bawah sedikit, ini hampir sama loh kualitasnya di zaman sekarang. Jadi yang menurutku untuk kualitasnya ya untuk cukup kualitas yang memang konten doang. Dan catatan di sini alasannya aku di sini mau nggak menggantikan ini dengan mic yang seperti yang kita bahas juga udah tayang kan videonya di HoloLens Mark 2S itu yang kualitasnya cukup powerful daripada ini, yang dimana alasan aku juga yang memang tidak merekomendasikan untuk jangka panjang di mic ini adalah dia nggak ada fitur noise cancelling. Itu aja yang menurutku yang kurang worth it kalau untuk dibeli. Kesimpulan yang dimana menurutku dalam pengalamanku beberapa tahun ini, mic ini yang menurutku kurang worth it adalah ya tidak adanya fitur noise cancelling, yang dimana juga untuk ngedit suaranya itu kalau kita pakai Adobe Premiere itu untuk menjernihkannya itu rada-rada susah. Karena dia itu di Adobe itu menganut sistem yang memang dimuluskan suaranya. Cuman ya tadi rada-rada susah untuk kurekomendasikan kalau produksi yang memang profesional yang takut suaranya itu kemasukan suara-suara yang harusnya tidak perlu. Yang itu aja. Cuman untuk kelebihannya di sini yang menurutku satu hal yang tidak ada ditawarkan hampir di kamera lain juga, ya itu untuk kita receivernya itu atau transmitternya yang bisa aku bilangin nanti di B-roll aja, dia itu ada colokan monitoring audio, dimana di zaman sekelasnya itu sangat jarang ngasih fitur itu, dan itu sangat kepakai banget kalau kamera kalian tidak ada jack untuk monitoring. Nah yang menurutku sebenarnya ini mic udah powerful kalau di zamannya, tapi karena kualitasnya itu cuman cukup doang, ya aku alhasil upgrade ke mic yang seperti yang kupakai ini, suara dari HoloLens M2S. Mungkin segitu aja ya pembahasan kita tentang mic Godot M2 ini. Nanti semuanya aku cantumkan ya di B-roll atau nanti di deskripsi, yang dimana menurutku harus rela melepaskan ini, bahkan mau kejual. Kalau ada yang tertarik silahkan aja tanya di komen, nanti aku kasih link untuk e-commerce-nya. Di belakang ada Bro Imin, saya dari Jamlan, izin pamit undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya, dan salam.